Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Untung Prasetyo, kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wow, dan pasti keren ya kalau kisah Bang Pian ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbahasa basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on Keris Pusaka, Warisan Leluhur. Kisah Bang Pian. Bang, bangun bang. Maaf nih, jadi gangguin waktu istirahat abang, ujar Intan sambil menepuk-nepuk pelan tubuh Bang Pian pagi itu. Bang, bangun. Ada yang mau ketemu abang tuh, imbu Intan lagi dengan suara yang pelan. Ya, ada apaan sih sayangku? Emang udah bedok lohor ya? Perasaan abang baru aja terlelap dalam buayan mimpi, balas Bang Pian sambil meregangkan tubuhnya. Belum bang, baru juga jam 10, balas Intan yang membuat Bang Pian menghela nafas panjang. Ya udah ya, kalau gitu abang lanjut tidur dulu. Nanggung tadi mimpi abang, baru juga salaman sama Mr. Obama, ujar Bang Pian yang kembali memejamkan mata. Si abang malah molor lagi. Bang, itu ada tamu bang, ada orang yang mau minta tolong sama abang, balas Intan sambil terus menggoyang-goyangkan badan suaminya. Oh, ada tamu. Kalau gitu tolong bikinin kopi dulu dah, biar abang cuci muka dulu. Kalau begitu, balas Bang Pian yang masih terlihat sangat mengantuk pagi itu. Ada tamu, maafin deh ya, jadi lama nunggunya ya. Soalnya saya baru jam merem, tadi jam 8-an. Maklum dah, saya kan kerja malam, ujar Bang Pian yang langsung menyapa kelima orang tamunya itu. Ini ngomong-ngomong ada apaan ya? Tumbenan nih rombongan datang ke rumah saya. Ibu Bang Pian sambil mengambil sebatang rokok kreteknya. Kamu emangnya lupa ya sama saya, Yan? Tanya salah seorang dari tamunya itu. Lah, emangnya si Empo kenal sama saya ya? Balas Bang Pian yang merasa sangat terkejut. Saya lupa dah beneran, balas Bang Pian sambil mengingat-ingat perempuan yang mungkin usianya sedikit lebih tua darinya. Ini Dewi bang, teman kerja kita dulu, saut Intan sambil membawakan kopi hitam untuk Bang Pian dan pisang goreng untuk tamunya. Oh iya, saya ingat dah, Mbak Dewi yang di kantor itu ya, yang waktu itu saya dipecat gara-gara nyikat ponakannya si bos. Seru Bang Pian yang kembali mengingat siapa perempuan yang ada di hadapannya itu. Lah, yang lainnya siapa ini ya? Ini ada dua bujang, mirip bener dah, imbu Bang Pian sambil memandang dua kakak beradik yang memang terlihat sangat mirip itu. Ini adik saya Yan, balas Dewi sambil memperkenalkan satu persatu adik-adiknya. Buset deh, adik lu banyak amat ya Mpok, atau lagi bisa main poli ini mah. Celetuk Bang Pian yang membuat semua orang tertawa. Setelah lama berbincang, Dewi pun mulai menceritakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Bang Pian dan Intan. Setelah sebelumnya menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Intan, Dewi pun langsung menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi keluarganya kala itu. Menurut cerita Dewi, 1 bulan sebelum meninggalnya mendiang Bu Parni, perdebatan sengit terjadi di antara Dewi dan Andini yang sama-sama teguh dengan pendirian mereka masing-masing. Dewi yang selalu berpikir logis, menganggap jika sakit yang diderita oleh ibunya itu adalah penyakit medis, sedangkan Andini yang percaya akan adanya penyakit non-medis mempercayai jika apa yang diderita oleh Bu Parni adalah penyakit kiriman atau santet.
Sejak hari itu, suasana di rumah semakin tegang. Setiap orang merasa ada ketidakpastian, baik tentang kesehatan Bu Parni yang semakin saja menurun, maupun tentang bagaimana keluarganya harus menghadapi situasi ini. Dewi, dengan latar belakang pendidikannya yang cukup tinggi, terus berusaha memahami penyakit ibunya dari sudut pandang ilmiah. Dia sering terlihat membaca berbagai buku dan jurnal kesehatan, berkonsultasi dengan dokter-dokter terbaik yang dapat ia temui. Baginya, penyakit yang diderita ibunya pasti memiliki penjelasan medis yang masuk akal, sesuatu yang dapat didiagnosis dan jika mungkin disembuhkan dengan perawatan yang tepat. Di sisi lain, Andini merasa jika ada sesuatu yang ganjil sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah ibunya setelah ia mendengar kabar kesehatan ibunya yang semakin memburuk itu. Andini merasa suhu di dalam rumah terasa lebih dingin daripada biasanya, seolah-olah ada kehadiran yang tak terlihat menyelinap di balik bayang-bayang. Andini yang memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal yang tak kasat mata mulai merasakan kehadiran energi yang aneh dan mengganggu di sekitar rumah itu. Hal itu membuatnya tidak tenang dan dia merasa bahwa apa yang menimpa ibunya lebih dari sekedar penyakit fisik biasa. Apa yang dia pikirkan itu semakin mengganggunya, terutama ketika ia mengingat bagaimana beberapa tetangga mulai berbisik-bisik menyebut-nyebut soal santet atau ilmu hitam. Awalnya, Andini mencoba mengabaikan hal-hal itu, berharap bahwa semuanya hanyalah cerita kosong yang dibuat-buat. Namun, semakin lama dia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengancam dari yang tampak di permukaan. Keanehan yang terjadi pada tubuh ibunya, seperti luka-luka yang muncul tiba-tiba, rasa sakit yang datang tanpa sebab, atau bahkan perubahan perilaku yang tidak biasa itu, membuat Andini yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Maka dari itu, Andini pun mulai sering mengunjungi ahli spiritual, mencoba mencari jawaban di luar dunia medis yang dianggapnya tidak mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Andini mulai mendatangi para ahli spiritual atau orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan untuk merasakan dan melawan kekuatan gaib. Dia mendengar cerita tentang penyakit kiriman, tentang orang-orang yang memiliki niat buruk dan menggunakan kekuatan gelap untuk mencelakai. Setiap cerita yang didengarnya semakin memperkuat keyakinannya bahwa ibunya adalah korban dari hal semacam itu. Namun, meski semakin yakin, Andini juga tahu bahwa langkah yang diambilnya ini bukanlah tanpa resiko. Beberapa anggota keluarga, terutama saudara-saudaranya, menganggap jika tindakannya itu tidak rasional dan hanya menambah kekhawatiran. Mereka percaya bahwa apa yang dialami ibu mereka bisa dijelaskan secara medis dan mereka menganggap usaha Andini untuk mencari bantuan spiritual hanya membuang-buang waktu. Meski begitu, Andini tetap teguh pada pendiriannya. Baginya, ini adalah tentang menyelamatkan nyawa ibunya dan dia akan melakukan apapun yang diperlukan, bahkan jika itu berarti mencari bantuan dari dunia yang tak kasat mata. Ketegangan antara Dewi dan Andini semakin memanas setiap hari. Setiap kali mereka berada dalam satu ruangan bersama, suasana berubah menjadi penuh kecemasan. Dewi yang berpikiran rasional terus-menerus mencoba meyakinkan Andini bahwa kondisi ibu mereka membutuhkan perhatian medis yang lebih serius. Dewi telah menghubungi beberapa dokter spesialis, mencari informasi tentang berbagai penyakit langka, dan bahkan mengatur janji di rumah sakit besar di kota. Baginya, masalah ini adalah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan diagnosa dan perawatan medis yang tepat. Namun, Andini merasa jika pendekatan medis saja tidaklah cukup. Dia percaya bahwa sakit. Namun, Andini merasa pendekatan medis saja tidak akan cukup. Dia percaya bahwa penyakit yang dialami Bu Parni memiliki akar di luar ilmu kedokteran. Setiap gejala yang muncul secara tiba-tiba, dari tubuh yang menggigil tanpa sebab hingga luka bakar misterius yang datang dan pergi, itu semakin memperkuat keyakinannya
bahwa ini adalah penyakit kiriman, sesuatu yang berasal dari niat jahat seseorang. Andini yakin jika mereka tidak segera bisa menemukan siapa yang mengirimkan santet itu, kondisi ibu mereka akan semakin memburuk. Maka dia semakin sering mengunjungi ahli spiritual, mencari jawaban yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Pertentangan pandangan ini membuat hubungan mereka semakin tegang. Dewi pun mulai merasa frustasi karena Andini tidak mau mendengar alasan medis yang logis. Sementara Andini juga merasa Dewi menutup mata terhadap kenyataan lain yang mungkin akan lebih mengerikan. Setiap kali mereka berdiskusi, suara mereka meninggi dan suasana menjadi semakin panas. Kedua saudara ini sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau mengalah. Di tengah perdebatan itu, kondisi Bu Parni semakin lemah. Kadang-kadang tubuhnya menggigil hebat seperti diserang kedinginan meskipun udara di sekitarnya hangat. Di lain waktu, kulitnya tiba-tiba memerah seperti terbakar dengan luka-luka yang tampak seperti melepuh, muncul dan hilang tanpa penjelasan. Dokter-dokter yang mereka datangi memberikan berbagai diagnosa yang tidak pasti, menyarankan berbagai tes dan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi tidak ada yang dapat memberikan kepastian. Suatu malam, Dewi memutuskan untuk membawa ibu mereka ke rumah sakit besar di kota. Meskipun tanpa persetujuan Andini, dia merasa sudah cukup berdiam diri dan menunggu. Dalam hatinya, Dewi hanya ingin memastikan bahwa mereka telah mencoba semua yang mungkin. Namun ketika Andini mengetahui rencana itu, dia merasa dihianati. Baginya, keputusan Dewi adalah tindakan yang sia-sia dan mengabaikan ancaman sebenarnya. Andini terus memperingatkan Dewi bahwa dengan membawa Bu Parni ke rumah sakit hanya akan menghabiskan waktu, sementara mereka seharusnya fokus pada mencari tahu siapakah orang yang mengirim santet itu. Dewi dengan nada tegas menanggapi bahwa mereka tidak bisa membiarkan ibu mereka mati perlahan-lahan hanya karena keyakinan pada sesuatu yang belum terbukti. Ketegangan memuncak ketika akhirnya Bu Parni mengeluarkan rintihan kesakitan yang panjang. Suaranya memenuhi seluruh rumah. Dewi dan Andini bergegas menuju kamar ibu mereka. Keduanya berdiri di sisi ranjang dengan tatapan penuh kecemasan dan ketakutan. Pada saat itu, mereka sadar bahwa perdebatan mereka mungkin tidak ada artinya jika pada akhirnya mereka kehilangan ibu mereka. Namun, meski begitu, masing-masing tetap yakin bahwa jalan yang mereka pilih adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bu Parni. Di bawah bayang-bayang malam yang semakin pekat, dua saudara ini berdiri dalam kebisuan yang penuh ketegangan. Dengan harapan yang tersisa tergantung pada waktu yang semakin menipis, mereka tahu bahwa mereka harus segera memutuskan langkah apa yang harus diambil sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, anak-anak yang lain hanya bisa melihat dari kejauhan, merasa terombang-ambing di antara dua kutub pandangan yang berbeda. Mereka bingung, takut, dan merasa tidak berdaya menghadapi perbedaan pendapat di antara kakak-kakak mereka. Suara bisik-bisik juga mulai terdengar di kampung bahwa keluarga Bu Parni sedang dihadapkan pada ujian yang berat, ujian yang mungkin akan memecah belah keluarga mereka. Hari demi hari berlalu. Kondisi Bu Parni semakin lemah. Dewi yang sedari awal ditemani Bagus tetap sibuk dengan usahanya mencari jawaban medis, sementara Andini bersama Bagas semakin dalam terlibat dalam pencarian spiritualnya. Masing-masing tidak mau mengalah, tidak ada yang bersedia mendengarkan pandangan yang lain. Hingga pada suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, suara rintihan Bu Parni terdengar lebih keras dari biasanya, seolah memanggil siapa saja yang bisa mendengarnya. Dewi dan Andini berdiri di sisi ranjang ibu mereka dengan keyakinan masing-masing. Namun di saat itu mereka tahu bahwa waktu untuk berdebat sudah habis. Akan tetapi sebuah kenyataan pahit pun akhirnya datang, seperti badai yang sudah lama diramalkan namun tetap memukul dengan kekuatan yang tak terduga. Di tengah kegelapan malam yang sunyi, ketika hembusan angin menghempas jendela-jendela rumah dengan lembut, Bu Parni menghembuskan nafas terakhirnya.
Detik itu terasa seperti berhenti, membawa keheningan yang menyesakan dada. Dewi, Andini, Bagas, Bagus, dan Sinta hanya bisa berdiri terpaku di sekitar ranjang ibu mereka. Mata mereka dipenuhi air mata yang belum sempat terjatuh dan hati mereka diliputi kesedihan yang sangat mendalam. Setelah kepergian Bu Parni, rumah mereka yang beberapa bulan lalu penuh dengan perdebatan kini dipenuhi keheningan yang menyakitkan. Rasa bersalah dan penyesalan mulai merasuk dalam hati mereka masing-masing. Dewi bertanya-tanya apakah seharusnya dia lebih terbuka pada kemungkinan lain, sementara Andini mulai mempertanyakan apakah dia yang terlalu keras kepala dan mengabaikan sisi medis yang mungkin bisa membantu. Bagas dan Bagus merasa terombang-ambing di antara dua jalan yang tak pernah mereka pahami sepenuhnya. Sementara itu Sinta yang paling muda hanya bisa merasakan kehilangan yang begitu mendalam tanpa tahu harus menyalahkan siapa. Mereka menguburkan ibu mereka dengan segala hormat, diiringi air mata tak terbendung, sementara hati mereka dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya menimpa Bu Parni. Apakah penyakit itu benar-benar kiriman santet seperti yang Andini yakini, ataukah hanya penyakit medis yang belum ditemukan penjelasannya seperti yang Dewi percayai. Di samping makam Bu Parni yang masih basah oleh tanah yang baru, mereka berdiri bersama merasakan kesedihan yang sama. Namun, dengan pandangan yang berbeda tentang apa yang sebenarnya telah terjadi, mereka menyadari bahwa kematian ibu mereka bukan hanya membawa duka mendalam, tetapi juga menyisakan ketidakpastian yang mungkin tidak akan pernah terjawab. Namun, di tengah semua kesedihan itu, ada satu hal yang pasti. Mereka harus melanjutkan hidup tanpa kehadiran sosok yang selama ini menjadi pusat dari keluarga mereka. Kini mereka hanya bisa berharap bahwa di tempat yang lebih damai, Bu Parni menemukan ketenangan yang tidak bisa mereka berikan di dunia ini. Sepulangnya mereka dari pemakaman, Andini, Dewi, Bagas, Bagus, dan Sinta mulai merasa ada sesuatu yang aneh di rumah mereka. Sesuatu yang membuat lima bersaudara itu merasa tidak nyaman. Suasana yang awalnya dipenuhi dengan kesedihan dan kelelahan setelah mengantar Bu Parni ke tempat peristirahatan terakhir, tiba-tiba saja berubah menjadi mencekam. Rumah yang dulu terasa hangat dan penuh kenangan kini terasa dingin dan asing. Setiap langkah yang mereka ambil di dalam rumah itu seolah menggema dengan cara yang berbeda, lebih sunyi dan lebih dalam dari biasanya. Malam itu, Andini adalah orang pertama yang merasakan keanehan itu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan tidak enak yang menyusup ke dalam pikirannya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, seolah ada mata yang memperhatikannya dari sudut-sudut gelap di rumah itu. Andini merasa dadanya semakin sesak. Jantungnya berdetak dengan cepat, seolah ingin meloncat keluar dari tubuhnya. Dia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam pori-pori kulitnya, merambat naik hingga ke tengkuk, membuat bulu kuduknya meremang. Di sekelilingnya, segala sesuatu tampak sama seperti biasanya. Perabotan yang tertata rapi, lampu yang temaram, dan dinding-dinding yang memeluk ruangan dengan diam. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada rasa tidak nyaman yang merayap di dalam pikirannya, seperti sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Andini berhenti di ruang tengah tamu. Matanya perlahan menyusuri setiap sudut ruangan. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang bergerak di luar jangkauan pandangannya. Perasaannya begitu kuat, seolah ada mata yang memperhatikan setiap gerak-geriknya dari sudut-sudut gelap di rumah itu. Sesuatu yang asing tapi juga familiar. Dia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hati dia berkata, mungkin ini hanya perasaan saja. Dan pikirannya terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri, tapi sekujur tubuhnya masih terasa dingin. Jantungnya terus berdetak kencang, mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi di rumahnya kala itu.
Andini melirik ke arah sudut kamar Bu Parni, tempat di mana bayangan samar-samar itu pertama kali dia lihat melintas. Ada rasa takut yang mulai menjalar di hatinya, tetapi juga rasa penasaran yang mendorongnya untuk mendekati tempat itu. Langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan. Semakin dekat dia ke sudut ruangan itu, semakin jelas dia merasakan kehadiran yang tidak biasa, seperti ada energi yang bergetar di udara atau sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Bayangan Bu Parni yang melintas di sudut matanya pun kembali muncul. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya, seolah sosok itu sedang berdiri di sana mengawasinya dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. Jantung Andini berdetak semakin cepat, nafasnya mulai tersengal, dia merasa tubuhnya gemetar. Sementara udara di sekelilingnya semakin dingin dan tebal. Dia tahu ada sesuatu yang salah, tapi dia juga tidak tahu itu apa. Karena merasa sangat lelah, akhirnya Andini pun tidak menghiraukan lagi apa yang sedang dialaminya malam itu. Walau merasa takut dengan hawa mencekam yang ada di rumah itu, Andini akhirnya memilih untuk langsung tidur setelah ia membersihkan tubuhnya malam itu. Sementara Andini merasakan kehadiran yang aneh di kamar tidurnya, Bagas dan Bagus yang berada di kamar mereka juga merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Jika biasanya mereka adalah sosok yang tenang dan selalu bisa menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin, malam itu ada kegelisahan yang juga mengganggu pikiran mereka. Keduanya merasa seperti ada sesuatu yang berat menekan dada sehingga membuat mereka sulit untuk tidur. Di dalam kamar yang gelap, hanya diterangi lampu tidur yang temaram, mereka berdua terdiam, merasakan ada yang tidak beres. Bagus, yang tidur di dekat jendela, mulai merasa hawa dingin yang tidak biasa menyusup masuk. Meskipun semua jendela dan pintu telah tertutup rapat, ia menarik selimut lebih erat ke tubuhnya, tetapi rasa dingin itu tidak hilang. Sebaliknya, rasa dingin itu semakin menusuk, membuat kulitnya merinding. Bagas yang berbaring di sebelahnya mendadak terbangun, matanya terbuka lebar. Ia menoleh ke arah saudaranya. "Gus, kamu ngerasain itu gak?" bisik Bagas yang suaranya mulai bergetar, tetapi Bagus hanya mengangguk pelan, matanya masih terpaku pada sudut ruangan yang gelap. Lalu, tidak lama setelah itu, tiba-tiba saja mereka berdua mendengar suara rintihan pelan, samar namun sangat jelas. Suara itu terdengar seperti seseorang yang kesakitan, merintih dalam derita yang tak tertahankan. Suara itu begitu halus, hampir seperti bisikan yang tertiup angin, tetapi dengan nada yang sangat jelas dan yang pernah mereka dengar sebelumnya. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Rintihan itu terus terdengar, seolah berasal dari dalam dinding atau dari sudut-sudut gelap kamar mereka. Bagas mulai mengenali suara itu, suara yang sangat familiar dan suara yang setiap hari mereka dengar. Dengan rasa bergejolak di dalam hati mereka, Bagas dan Bagus tersadar jika suara itu adalah suara ibu mereka, suara Bu Parni yang penuh kesakitan yang dulu sering terdengar di saat-saat terakhir hidupnya. Keduanya saling beradu pandang, mata mereka dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Mereka tahu bahwa ibu mereka telah tiada, telah dimakamkan dengan baik siang tadi. Namun, mengapa suaranya masih terdengar di dalam rumah mereka? Apakah ini hanya halusinasi akibat duka yang terlalu mendalam, atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan sedang terjadi? Di tengah rasa takut yang mencekam, ketika Bagus dan Bagas masih terpaku dengan suara rintihan samar yang memenuhi kamar mereka, tiba-tiba saja terdengar jeritan nyaring dari dalam kamar Sinta. Jeritan itu begitu keras dan melengking, seolah-olah Sinta sedang merasakan ketakutan atau kesakitan yang luar biasa. Jeritan itu memecah keheningan malam, membuat keduanya tersentak dan langsung berdiri dari tempat tidur mereka. Tanpa banyak berpikir, mereka segera berlari keluar kamar menuju kamar Sinta yang berada di ujung lorong. Jantung mereka berdetak semakin cepat. Rasa cemas menyelimuti pikiran mereka di sepanjang lorong. Mereka bisa merasakan hawa dingin yang semakin menusuk, seolah-olah rumah itu sedang diselimuti oleh sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata.
Dan ketika mereka tiba di depan pintu kamar Sinta, mereka melihat pintu itu terbuka sedikit. Dari celah pintu, cahaya lampu tidur yang redup terlihat berkelip-kelip, hampir seperti ada sesuatu yang menghalangi cahayanya. Bagas segera mendorong pintu itu dengan kuat, dan keduanya melihat Sinta terbaring di atas ranjang dengan wajah pucat pasi dan mata terbuka lebar penuh ketakutan. Sinta, seru Bagus dengan suara yang penuh kekhawatiran. Ia segera mendekati adiknya, mencoba menenangkannya, sementara Bagas menyusul di belakang. "Ada apa, Dek? Apa yang terjadi?" tanya Bagas dengan nada cemas sambil memeriksa keadaan Sinta. Namun Sinta tidak menjawab. Matanya terus menatap lurus ke satu arah, ke sudut kamar yang paling gelap, di mana tidak ada cahaya yang mampu menembus. Tatapannya kosong, tapi juga penuh dengan ketakutan yang mendalam. Bagus mengikuti arah pandangan Sinta, tetapi ia tidak menemukan apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang pekat dan bayang-bayang yang bergerak pelan mengikuti irama cahaya yang berkelap-kelip. "Sinta, tolong katakan sesuatu, Dek," desak Bagas mengguncang pelan pundak Sinta, berharap bisa membuatnya berbicara. Hingga akhirnya dengan suara yang bergetar, hampir tak terdengar, Sinta berhasil berbisik. Ada ibu di sana, di pojok dekat lemari," balas Sinta dengan suara gemetar. Kata-kata yang baru saja diucapkan Sinta itu sontak membuat Bagas dan Bagus terdiam sejenak. Mereka menoleh kembali ke sudut gelap yang ditunjuk Sinta, namun keduanya tidak melihat apapun selain dinding dan lemari serta hawa dingin yang terasa semakin menusuk. Suara rintih kesakitan yang tadi terdengar mulai menghilang, walau sebelumnya masih terdengar. "Kamu mungkin hanya mimpi, Dek," ucap Bagas dengan pelan, mencoba merasionalisasi keadaan, tapi hatinya sendiri merasa tidak yakin dengan kata-katanya. Dia bisa merasakan ketakutan yang sama menjalari tubuh. "Aku ngeliat ibu, Mas. Dia berdiri di sana, wajahnya seperti marah," balas Sinta sambil menggelengkan kepalanya serta air matanya mulai mengalir. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia lalu memeluk Sinta dengan erat, mencoba memberikan ketenangan meskipun dirinya sendiri merasa sangat ketakutan. Ketiganya kini terdiam dalam ketakutan yang mencekam, mendengarkan suara rintihan dan merasakan hawa dingin yang semakin kuat, sementara bayang-bayang gelap di sudut kamar Sinta tampak semakin pekat dan menakutkan. Sesuatu yang tidak mereka pahami sedang terjadi, dan mereka tahu bahwa malam ini belum berakhir. Andini yang semula tertidur di kamarnya pun terbangun ketika ia mendengar suara jeritan Sinta dari kejauhan. Suara itu begitu kencang dan melengking, memecah keheningan malam. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari menuju kamar adiknya. "Apa yang terjadi, Gus? Kenapa Sinta jerit?" tanya Andini cepat dengan nada yang penuh kekhawatiran. "Mbak, Sinta ngelihat sesuatu," ujar Bagus dengan suara bergetar. Suaranya penuh dengan rasa cemas. Andini melihat adik-adiknya yang biasanya tenang kini tampak begitu takut dan bingung. Bagas melirik ke arah sudut ruangan yang gelap, di mana Sinta tadi menunjuk dengan pandangan yang masih terpaku. "Sinta bilang tadi dia ngeliat ibu di sana, di sudut itu," Ibu Bagas dengan nada rendah hampir berbisik seolah takut mengganggu sesuatu yang tidak terlihat itu. Andini merasa terkejut kala mendengar kata-kata itu. Ia menatap ke sudut ruangan yang sama, mencoba menemukan sesuatu di balik kegelapan. Hawa dingin di dalam kamar terasa semakin menusuk, membuatnya merinding. Pikirannya berputar mencoba mencari penjelasan logis, namun bayang-bayang ketakutan yang ia rasakan sejak tadi kembali membesar seperti awan gelap yang menutupi semua pikiran jernihnya. "Ya, Mbak, aku ngelihatnya. Dia berdiri di sana, wajahnya marah," bisik Sinta dengan suara bergetar ketakutan. Andini merasa tenggorokannya tercekat. Dalam hatinya, ia ingin menghibur dan menenangkan adik-adiknya, ingin mengatakan bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk atau halusinasi akibat duka mendalam yang mereka rasakan. Namun, ia sendiri tidak yakin. Sejak tadi, ia merasakan kehadiran aneh di rumah ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia lalu mendekati Sinta dan memeluknya erat, mencoba memberikan ketenangan meski hatinya sendiri dipenuhi kegelisahan. "Kita semua sangat lelah.
Mungkin kita hanya sedang terlalu sedih dan menganggap hal-hal yang tidak nyata menjadi nyata, ujar dengan suara yang lirih, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun dalam hatinya, Andini merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar kesedihan atau kelelahan. Ada sesuatu yang tidak terjawab, sesuatu yang menggantung di udara, dan dia tahu bahwa mereka semua merasakannya. Malam itu masih panjang. Rasa dingin di udara semakin pekat. Mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak terlihat ada di sana menunggu dalam bayang-bayang gelap, dan mereka hanya bisa berharap bahwa mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Sinta yang paling muda menggenggam lengan Andini dengan erat, merasa ada sesuatu yang menakutkan tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di sisi lain, meskipun terkenal dengan pemikiran logisnya, tapi Dewi juga tidak bisa mengabaikan rasa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya malam itu. Bulu kuduknya berdiri tegak, dan setiap suara kecil yang didengarnya sebelum ia tertidur lelap malam itu terdengar begitu jelas dan mengganggu. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, mencoba menemukan penjelasan rasional atas apa yang mereka rasakan. Tetapi semakin dia mencoba, semakin ia merasa tersesat dalam kebingungan. Tidak ada angin, tidak ada tanda-tanda yang masuk akal untuk rasa dingin yang tiba-tiba ini. Dewi yang akhirnya berhasil tertidur lelap setelah melalui malam yang penuh ketegangan, mendadak terbangun dengan perasaan gelisah. Dia membuka matanya perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan kamar tempatnya berada yang hanya diterangi oleh cahaya lampu yang samar. Tapi kemudian sesuatu dari sudut matanya menangkap kelebatan bayangan yang melintas cepat di pojok ruangan. Bayangan itu samar namun cukup jelas untuk membuat Dewi tersentak. Dia menahan napas, tubuhnya menegang, matanya berusaha fokus ke arah di mana bayangan itu muncul. Ada sesuatu yang bergerak di sana, di pojok ruangan yang gelap. Jantungnya berdebar-debar, menggedor dada, seolah ingin meledak keluar. Matanya terpaku ke satu titik, ke arah pojok ruangan yang gelap. Di sana, dia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekat, dan apa yang membuatnya merasa sangat ketakutan adalah sosok Bu Parni, ibunya sendiri yang berdiri tepat di depannya. Wajah Bu Parni tampak pucat pasi, seakan kehilangan semua darah dan kehidupan. Matanya kosong dan dalam, menatap langsung ke arah Dewi dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Tatapan mata itu menggambarkan antara sebuah amarah dan rasa sedih, seolah-olah ada sesuatu yang sangat ingin dia sampaikan. Rambut panjangnya terurai berantakan, kusut dan lebat, tampak seperti belum tersentuh sisir selama berhari-hari. Namun yang paling mencolok adalah gaun putih panjang yang dikenakannya. Gaun itu yang biasanya tampak anggun dan bersih, kini penuh noda darah merah yang kering dan segar. Beberapa noda darah tampak mengalir dari bagian atas gaun hingga ke bawah, menciptakan pola mengerikan yang menyatu dengan kain yang dulu berwarna putih bersih itu. Dewi terkejut, terdiam sejenak, matanya terbuka lebar menatap sosok di depannya. Dia ingin berteriak, tapi tubuhnya seolah membeku, tak dapat digerakkan sedikit pun. Dia hanya bisa merasakan nafasnya terengah, dadanya terasa sesak. Sosok Bu Parni tidak bergerak, hanya berdiri di sana diam dan menakutkan. Wajahnya yang pucat dan penuh kesedihan membuat Dewi merasa ada sesuatu yang sangat salah. Dewi ingin menutup matanya, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk, tapi sosok itu tetap ada di sana, begitu nyata dan begitu dekat. Perlahan, Bu Parni mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah sesuatu di belakang Dewi. Bibirnya yang pucat mulai terbuka seolah ingin mengucapkan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar. Dewi merasa tubuhnya menggigil, sekujur tubuhnya terasa kaku dan dingin. Dia berusaha keras untuk bergerak, untuk menoleh ke arah belakang dan melihat apa yang ditunjuk oleh sosok itu, tapi ketakutan yang mencekam membuatnya tetap terpaku di tempat. Tiba-tiba saja sosok Bu Parni mulai memudar, bayangannya menghilang perlahan-lahan seperti kabut yang tertiup angin. Namun sebelum benar-benar lenyap, Dewi sempat melihat senyuman aneh di wajah ibunya, senyuman yang penuh dengan misteri dan kepedihan.
Dewi tersentak bangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya terasa berat dan basah oleh keringat dingin. Dia duduk tegak di atas tempat tidurnya. Matanya terbuka lebar, jantungnya berdegup kencang seperti baru saja berlari jauh. Kamar tempatnya berada terasa pengap. Udara seolah begitu berat untuk dihirup. Tangan Dewi gemetar saat menyeka keringat dari dahinya, mencoba menenangkan diri dari mimpi buruk yang baru saja dialaminya. Dewi mencoba mengingat-ingat setiap detail yang terjadi dalam mimpinya. Bagaimana sosok Bu Parni muncul begitu tiba-tiba dengan tatapan yang penuh amarah dan kesedihan. Bagaimana tangan itu terangkat menunjuk ke sesuatu di belakangnya. Dia merinding mengingat senyuman aneh di wajah ibunya sebelum menghilang. Senyuman itu bukanlah senyuman seorang ibu yang penuh kasih, melainkan senyuman yang penuh misteri. Seakan ada sesuatu yang belum terungkap. Perlahan Dewi turun dari tempat tidur. Kakinya terasa lemas, namun ia memaksa dirinya untuk berdiri. Dia merasa perlu keluar dari kamar tempatnya berada untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju pintu, membuka pelan, melihat keluar ke lorong yang gelap. Lorong itu sepi, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu kecil di ujungnya. Andini, Bagus dan Sinta mungkin sudah tertidur setelah kejadian tadi, atau mungkin mereka masih terjaga seperti dirinya, mencoba menghadapi ketakutan yang tak terjelaskan ini. Dewi berjalan perlahan, masih dengan tubuh yang gemetar dan perasaan takut yang belum sepenuhnya hilang. Setiap langkahnya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menahan dirinya untuk tidak melangkah lebih jauh. Setibanya di ruang tamu, Dewi merasa sedikit lega kalau melihat adik-adiknya duduk berkumpul di sana. Mereka semua nampak cemas, mata mereka tampak sayu namun penuh kewaspadaan, seolah-olah mereka juga baru saja mengalami sesuatu yang menakutkan. Dewi merasakan degup jantungnya perlahan mulai tenang, tapi tetap ada rasa was-was yang menginggapi hatinya. Mereka duduk dalam lingkaran kecil dengan wajah yang serius dan tegang. Sinta tampak duduk paling dekat dengan Andini, menggenggam tangan kakaknya. Rasa akan mencari perlindungan. Bagas dan Bagus yang biasanya tampak tenang sekarang terlihat gelisah. Pandangan mereka terus-menerus berpindah dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya. Dewi merasakan hawa aneh di ruang tamu rumahnya itu. Meskipun melihat adik-adiknya membuatnya merasa lebih aman. "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" tanya Dewi dengan suara pelan kepada adik-adiknya yang tampak tak biasa. "Kenapa belum tidur?" tanya Dewi lagi yang semakin penasaran. Andini adalah yang pertama kali menyadari kehadiran Dewi. Kami semua dengar sesuatu, suara aneh dari kamar masing-masing. Bagus dan Bagas mendengar suara rintihan. Aku juga merasa ada sesuatu yang mengawasi di kamarku tadi. Sementara itu Sinta melihat bayangan ibu di sudut kamar. Jelas Andini dengan suaranya yang semakin pelan saat menyebut nama ibu. Dewi terkejut kalau mendengar penjelasan Andini. Jadi bukan hanya dirinya sendiri yang merasakan kehadiran aneh itu. Aku juga melihat ibu, balas Dewi dengan suara yang bergetar. Seketika suasana di ruang tamu menjadi semakin tegang. Mereka semua saling pandang dengan berbagai perasaan yang berkecamuk di dalam hati. Dewi merasa bulu kuduknya kembali meremang. Jika mereka semua merasakan hal yang sama, pasti ada sesuatu yang lebih besar dan lebih misterius yang sedang terjadi di rumah ini. Dewi menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa mereka harus bersatu untuk menghadapi apapun ini. Dewi pun langsung meminta maaf kepada Andini dan ketiga adiknya yang lain karena dia sempat berselisih paham dengan Andini, dan malam itu barulah semua yang dianggap tidak logis muncul hingga membuatnya sangat ketakutan. Waduh, serem amat Empok, ujar Bang Pian setelah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Dewi, Andini, Bagas, Bagus, dan juga Sinta. "Kalau begitu ntar malam deh ya, saya main ke rumah. Lah kebetulan malam ini saya kagak dinas." Ibu Bang Pian yang langsung menyetujui permintaan Dewi dan adik-adiknya untuk membantu mereka menghadapi permasalahan yang terjadi di luar akal manusia itu. "Emangnya kamu kerja di mana Yan sekarang?" tanya Dewi yang penasaran dengan suami dari Intan itu. "Oh, sekarang mah saya kerjanya di Departemen Keamanan, Pok," balas Bang Pian sambil tertawa.
Hebat ya, gak nyangka kamu bisa kerja di departemen, balas Dewi yang merasa kagum dengan Bang Pian. Apaan sih? Satpam aja pakai bilang departemen segala bang, sahut Intan yang duduk di samping Bang Pian. Lah, kan sama aja, namanya departemen keamanan. Nah, kerjaan abang kan sebagai keamanan alias security. Balas Bang Pian sambil tertawa. Sekitar pukul 8 malam, suasana di rumah Dewi yang sudah tegang semakin terasa berat ketika terdengar suara ketukan pintu. Semua mata tertuju ke arah pintu depan dan hati mereka berdebar lebih kencang. Dewi bangkit dari tempat duduknya dan perlahan-lahan menuju pintu dengan hati-hati. Ia membuka pintu dan mendapati Bang Pian berdiri di ambang pintu bersama Intan sahabatnya dan seorang anak kecil yang digendongnya. Kala itu, Bang Pian tampak ragu, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia sebenarnya sempat enggan datang ke rumah Dewi dengan membawa serta Intan dan anak mereka yang masih kecil. Hawa aneh dan cerita-cerita tentang kejadian misterius yang terjadi di rumah Dewi beberapa hari terakhir membuatnya merasa was-was. Namun, desakan dari Intan yang ingin menunjukkan dukungan kepada keluarga sahabatnya akhirnya membuat Bang Pian memutuskan untuk datang bersama Intan dan anaknya. Meskipun terlihat tampak tenang, sesungguhnya Intan juga menyimpan rasa takut yang sama. Dia tahu jika ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu, tapi sebagai seorang sahabat dari Dewi, dia ingin menemani suaminya untuk membantu keluarga Dewi yang sedang dilanda duka dan kebingungan. Abang kata juga apa? Dibilang kagak usah ngikut, ngeyel, bisik Bang Pian kepada Intan. Iya bang, kalau tahu hanya gini mah mendingan Intan tidur di rumah, balas Intan yang merasa mulai tidak nyaman. Makanya kalau orang laki ngomong tuh dengerin, nurut. Dah, banyakin jikir aja, pikiran lu jangan sampai kosong ya, ujar Bang Pian menasehati. Terima kasih udah datang ke rumah ini ya Yan, Intan, kata Dewi dengan nada suara yang sedikit bergetar, namun ada secerca kelegaan dalam matanya. Iya sama-sama Mpok, 8 saya udah janji tadi siang. Masa iya saya kagak jadi datang, jawab Bang Pian sambil menggusap kepala anaknya yang tampak ngantuk di gendongan Intan. Setelah berbincang hangat, Bang Pian yang sedari tadi sudah mulai merasakan adanya energi gelap yang menyelimuti rumah Dewi, mulai menanyakan di mana kamar mendiang Bu Parni. Setelah memastikan keadaan Intan dan anaknya serta Dewi dan adik-adiknya aman, Bang Pian pun meminta Bagus untuk mengantarnya ke dalam kamar milik Bu Parni. Sementara Bagas diminta untuk bersama Dewi, Andini, Intan dan juga Alfian, anak dari Bang Pian. Ntar kalau denger suara apa aja, jangan pada disautin ya. Pokoknya semua kudu diem. Tapi jangan lupa, pada berdoa dalam hati masing-masing. Jangan ampe pikiran pada kosong ya, ujar Bang Pian sebelum memasuki kamar Bu Parni bersama Bagus. Kunci pintunya ya Gus. Pokoknya kalau lu denger suara apa aja dari luar, jangan lu sautin ya. Jangan takut, terus berdoa dalam hati, ucap Bang Pian kepada Bagus setelah mereka berada di dalam kamar. Setelah memberikan penjelasan singkat kepada Bagus tentang apa yang harus dilakukan, Bang Pian dengan tenang bergerak ke kamar mendiang Bu Parni. Ruangan itu masih terasa dingin dan suram, dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan, seakan-akan ada energi yang tidak terlihat namun begitu terasa. Bang Pian kemudian duduk bersila di atas lantai, tepat di bawah tempat tidur Bu Parni, tempat yang diyakini oleh beberapa orang sebagai titik di mana energi kuat sering berkumpul. Bagus yang sebelumnya hanya mendengarkan instruksi dengan seksama berdiri di dekat pintu, matanya tidak pernah lepas dari sosok Bang Pian. Dia merasakan sedikit ketegangan dalam dirinya, tapi ia berusaha untuk tetap tenang dan melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Bang Pian. Bang Pian mulai memejamkan mata, menarik nafas dalam. Setelah itu, dia lalu mulai merapal doa-doa dengan lirih. Suaranya tenang, namun ada kekuatan yang jelas terasa dari setiap kata yang diucapkan. Beberapa saat kemudian, suasana kamar mulai berubah. Cahaya dari lampu kecil di sudut ruangan tampak berpendar dengan aneh, seolah berkedip-kedip tanpa sebab yang jelas. Suhu udara di dalam kamar tiba-tiba menjadi lebih dingin, membuat bulu kuduk Bagus meremang. Perlahan-lahan, rasa mencekam itu mulai datang menyerang, seperti gelombang dingin yang menjalar di sepanjang tulang belakang mereka. Bang Pian tetap memejamkan matanya, tetapi wajahnya mulai menunjukkan
menunjukkan tanda-tanda ketegangan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang mulai mendekat, mencoba menembus pertahanan yang sedang ia bangun dengan doa-doa dan kekuatan batinnya. Nafasnya menjadi lebih berat, namun dia tidak berhenti. Ia terus melanjutkan rapalan doanya dengan tekad yang semakin kuat. Bang Pian yang merasakan tekanan semakin kuat mulai menggigil. Tubuhnya terasa berat, seolah ada kekuatan besar yang mencoba menariknya ke bawah. Keringat dingin mengucur di dahinya. Namun Bang Pian tetap bertahan. Doa-doanya semakin cepat, suaranya mulai bergetar, tapi matanya tetap tertutup rapat, fokus pada tugas yang diembannya. Dia tahu ini adalah ujian dari kekuatan yang lebih besar, dan Bang Pian harus tetap kuat untuk menghadapi apa saja yang datang. Tiba-tiba saja sebuah suara keras terdengar dari bawah tempat tidur, seperti benda berat yang terjatuh. Bang Pian membuka mata, menatap ke arah sumber suara, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kegelapan yang seolah-olah semakin menutup ruangan. Bagus, yang berdiri di dekat pintu merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Suara bisikan itu terdengar semakin keras, seperti menyusup langsung ke dalam pikirannya, membuatnya merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bang Pian tahu, jika mereka sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang lebih kuat dari yang ia duga, namun dia tidak bisa mundur. Dia harus tetap melindungi keluarganya dan juga Dewi serta adik-adiknya yang sudah begitu tertekan. Ia menarik nafas dalam-dalam, memperkuat doa dan berusaha memfokuskan pikiran. Bang Pian merasakan kekuatan doanya semakin menguat, menyelimuti ruangan dengan energi yang berbeda. Perlahan-lahan, hawa dingin yang mencekam itu mulai mereda. Aura gelap yang sebelumnya terasa berat seperti kabut pekat yang perlahan menghilang, dan suasana ruangan yang tadinya penuh dengan ketakutan mulai terasa lebih tenang. Bagus yang berdiri di dekat pintu merasakan beban di dadanya berkurang. Meskipun dia masih merasa sedikit waspada, cahaya lampu yang tadi redup dan berpendar kini tampak lebih stabil lagi. Dengan nafas yang terengah-engah, Bang Pian tetap duduk bersila di bawah tempat tidur mendiang Bu Parni. Dia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang harus dia hadapi secara langsung. Dia menarik nafas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan memusatkan seluruh energi batinnya. Bang Pian tahu bahwa untuk benar-benar bisa mengatasi masalah ini, dia harus berkomunikasi dengan makhluk gaib yang telah mengganggu, yang datang dalam wujud Bu Parni. Perlahan Bang Pian mulai melepas sukmanya, melepaskan dirinya dari ikatan fisik tubuhnya. Proses ini membutuhkan konsentrasi dan ketenangan yang luar biasa, dan Bang Pian telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi resiko yang mungkin terjadi. Tubuhnya yang duduk bersila mulai tampak bergetar halus, matanya tertutup rapat, nafasnya semakin pelan, dan tidak lama kemudian sukma Bang Pian mulai meninggalkan tubuh fisiknya, mengangkat diri ke dimensi yang berbeda. Di sekelilingnya, Bang Pian dapat merasakan energi-energi lain. Sebagian besar adalah energi yang tenang, tetapi ada satu energi yang lebih kuat dan terasa gelap, seolah-olah mengintai dari kejauhan. Dia tahu itulah energi yang telah mengganggu Dewi, Andini, Bagus, Bagas, dan juga Sinta, yaitu makhluk gaib yang muncul menyerupai wujud Bu Parni. Sukma Bang Pian bergerak mendekati sumber energi itu. Perlahan-lahan bayangan samar mulai muncul di hadapannya. Sosok itu berwujud wanita, mengenakan baju yang menyerupai apa yang biasa dikenakan oleh Bu Parni. Namun ada sesuatu yang tidak benar dengan sosok ini. Wajahnya nampak pucat, matanya kosong, dan ada aura dingin yang keluar dari seluruh tubuhnya. Bang Pian yang sudah terbiasa menghadapi makhluk-makhluk gaib pun tidak sedikit pun merasa takut. Dia tahu bahwa makhluk ini hanyalah sebuah wujud yang digunakan untuk menakut-nakuti Dewi dan adik-adiknya. Dengan tenang, Bang Pian mulai menanyakan siapa dan apa tujuan dari makhluk tersebut berada di rumah itu. Setelah dapat berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib tersebut, Bang Pian pun meminta sosok itu untuk pergi dan tidak lagi mengganggu keluarga Dewi. Walau awalnya sosok makhluk gaib tersebut menolak dengan keras, tapi pada akhirnya Bang Pian pun dapat meminta sosok tersebut pergi dan berjanji akan memindahkan benda yang menjadi tempat bersemayamnya makhluk gaib itu. Gus,
Tolong bukain lemarinya almarhum ibu dah, pinta Bang Pian kepada Bagus setelah ia kembali lagi ke dalam tubuhnya. Ya bang, jawab Bagus singkat dan langsung berjalan menghampiri lemari kayu antik yang ada di dalam kamar tersebut. Lu cari dah Gus, di situ ada keris pusaka yang disimpan almarhum ibu lu, pinta Bang Pian setelah Bagus membuka kedua pintu lemari tersebut. Dan betapa terkejutnya Bagus ketika ia mendapati di laci kecil di dalam lemari itu ia mendapati benda kecil yang terbungkus kain putih di dalamnya. Ada kagak? Tanya Bang Pian penasaran. Ada bang, tapi nggak tahu keris atau apa nih bang, soalnya dibungkus kain putih, balas Bagus dengan suara gemetar. Ya udah lu ambil, bawa keluar dah, balas Bang Pian yang langsung membuka pintu kamar tersebut. Perasaan lega bercampur senang pun terpancar dari wajah Dewi, Andini, Sinta dan juga Intan serta Bagas ketika melihat Bang Pian dan Bagus kembali ke ruang tamu rumah mereka. Hal itu sangat wajar karena mereka beberapa kali mendengar suara rintih kesakitan serta suara teriakan Bagus dari dalam kamar mendiang Bu Parni. Lah, apa pada pucat begitu romannya ya? Habis lihat apaan? Romana pada takut amat ya ini. Jujur Bang Pian yang membuat suasana terasa hangat kembali. Tadi kita dengar Bagus teriak-teriak dari dalam kamar bang. Kita pikir Bagus kesurupan, balas Intan sambil memberikan air minum kepada Bang Pian. Alhamdulillah, semuanya udah aman. Insya Allah, apa yang udah nakut-nakutin kalian di rumah ini bentar lagi bakalan pergi, balas Bang Pian dengan penuh keyakinan. Bang Pian pun lalu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, bahkan apa yang menjadi penyebab sakitnya Bu Parni. Menurut Bang Pian, Bu Parni memiliki keris pusaka warisan dari leluhurnya dulu, tapi sepertinya keris tersebut tidak pernah dirawat sebagaimana mestinya dan hanya ditaruh begitu saja di dalam laci lemari pakaiannya. Dan karena hal itulah, sosok makhluk gaib yang menghuni keris tersebut marah hingga menyerang Bu Parni. Dan memang benar, selain ada penyakit medis yang diderita oleh Bu Parni, beliau juga mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata yang sudah lama ikut bersamanya. Mendengar apa yang disampaikan Bang Pian, rasa penyesalan Dewi pun kembali hadir. Dia merasa sangat bersalah kepada adik-adiknya, terutama kepada Andini yang merasa yakin jika penyakit yang diderita ibunya bukan hanya penyakit medis, akan tetapi ada faktor lain yang ikut memperparah penyakitnya. Semuanya udah takdir, kita kudu ikhlas nerimanya. Kagak boleh ada yang ngerasa bersalah atau saling menyalahkan, karena ini semua adalah bagian takdir dari kita semua, ujar Bang Pian memberi sedikit ujangan kepada Dewi, Andini, Bagus, Bagas dan Sinta. Nah sekarang ini keris mendingan dipulangin aja ya ke tempat asalnya di Jawa, biar dirawat sama orang yang ngerti. Takutnya kalau dibiarin di mari malahan mengganggu terus, imbu Bang Pian yang langsung disetujui oleh Dewi dan keempat adiknya. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo, dan kisah Bang Pian selalu asik untuk didengar. Di sini bagaimana ya seorang Bang Pian kembali lagi benar-benar jiwa penolong ya, nggak pakai banyak basa-basi didatengin teman. Jadi Dewi ini kalau teman-teman udah ngikutin kisah Bang Pian dari awal adalah teman satu kantor Intan. Dulunya Dewi sama Intan sampai Bang Pian kerja dulu tuh bareng tuh sebagai OB, sebagai cleaning service. Nah di situ dia berkenalan sama Intan. Jadi Intan itu teman kerjanya Dewi dulunya. Datang lagi nih, muncul lagi dan menceritakan segala permasalahan yang terjadi di rumahnya tentang ibunya yang sudah meninggal dunia, tapi satu keluarga diteror. Luar biasa sekali bagaimana akhirnya Bang Pian datang menyelesaikan teror itu. Ternyata ibunya itu menyimpan sebilah keris ya, yang merupakan warisan dari leluhurnya yang tapi hanya disimpan saja, tidak diapa-apain. Sampai pada akhirnya keris itu mengganggu seisi rumah ketika Bu Parni sudah tiada. Luar biasa sekali untuk Mas Untung Prasetyo kisahnya. Dan kisah Bang Pian sekali lagi bisa menghibur kita semua. Semoga teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme.
Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan kisahnya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga merasa ikut terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel ILO Extreme kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk tulisan boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus digarap dulu, harus biar bisa lebih dinikmati teman-teman yang lain. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.